Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TMC Channel. Hari ini kita sedikit cerita ya tentang rumah lanting atau rumah terapung. Rumah terapung ini pasti kita akan lihat kalau kita lewat Sungai Brito. Nah, setiap kampung itu pasti ada rumah lantingnya. Rumah lanting ini dibangun di atas batang kayu atau pohon kayu yang besar yang sudah mati dan terutama yang kayu yang mengapung. Nah, dibentuklah seperti rumah di atas pohon kayu itu. Dan inilah jalan atau titian yang menuju ke rumah lanting. Nah, jalannya agak sedikit goyang ya karena ikatannya kurang erat. Nah, beginilah kawan-kawan jalan menuju rumah lanting. Yang utama kalau kita menuju rumah lanting ini modalnya harus bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang, waduh, bahaya. Karena jatuhnya pasti ke air ya. Bagi kami yang sudah biasa melewati jalan ini, kami tidak mendapat kesulitan. Tapi bagi Anda yang baru pernah melewati jalan ini, pasti akan menemukan kesulitan. Nah, ini namanya kawan-kawan putar giling. Jadi fungsinya putar giling ini kalau air Barito surut itu dilonggarkan, diputar. Kalau air dalam itu dikencangkan, ditarik supaya lantingnya ke pinggir. Nah, beginilah kawan-kawan penampakan rumah lanting sekarang. Batangnya sudah lapuk, sudah tua, dan batang ini sudah tidak mampu menyangga beban dari rumah lanting itu. Maka dibongkarlah rumah itu. Nah, itu kan sudah tenggelam rumah lantingnya karena kayu batangnya itu sudah lapuk dimakan usia dan sudah meresap air. Nah, itulah kendalanya rumah lanting sekarang. Makanya sekarang rumah lanting agak berkurang, tidak seperti dulu lagi karena kesulitan mencari bahan batang kayunya, karena batang kayu sekarang sudah sulit dicari. Kalau mendengar cerita orang tua dulu, mereka bikin lanting ini sangat mudah mencari batang kayu karena banyak tumbuh di bantaran Sungai Brito, dan mereka pun menebangnya dulu itu tidak pakai senso atau gergaji, cuma pakai beliung. Nah, inilah batang-batangnya yang sudah ditumbuhi rumput karena sudah tua dan hampir sudah tidak mampu lagi menyangga beban rumah lanting itu sendiri. Nah, ini kan batangnya sudah tua, sudah berlumut, sudah tenggelam. Nah, itu lanting yang tenggelam. Itu lantainya sudah mengapung air, sudah ada airnya. Kawan-kawan TMC, keunggulan kalau kita tinggal di rumah lanting, kita bisa bikin keramba apung dan juga kita tidak akan kekurangan bahan air karena air Barito sangat melimpah. Cuma sekarang air Barito tidak berani lagi seperti dulu langsung kita minum karena air Barito ini sudah terkontaminasi sama bahan-bahan yang sudah beracun. Entah itu dari racun ikan, tambang. Jadi sekarang tidak berani lagi minum air Barito secara langsung. Dan dulu Sungai Barito ini lalu lintasnya sangat padat di era tahun 2000 ke bawah. Karena dulu jalan darat masih belum dapat dilewati atau susah dilewati. Jadi transportasi dagang,
penumpang semuanya melalui Sungai Barito. Di tahun 2000 ke bawah, kalau sudah jam 5 subuh atau jam 4 subuh, di pelabuhan Puruk Jauh ini di dermaga itu sangat ramai sekali, karena penumpang ada yang milir ke Moratewe, ke Banjar, ada yang mudik ke Hulu Berito, ke Truk Jolo. Nah, jadi taksi dulu ada speedboat, klotok mesin motor, bahkan dulu ada bis air yang sangat besar. Dulu kalau kita ke Banjarmasin lewat kapal bis air itu memakan waktu kalau kita milir 2 hari 1 malam, 2 hari 2 malam. Kalau kita dari Banjar ke Puruk Jauh itu memakan waktu 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya. Soalnya kalau mudik kan melawan arus dan muatannya banyak, ada beras, pokoknya sembako cukup lah, sama bahan bangunan. Nah, kalau sekarang lalu lintas di Sungai Barito ini sudah sepi, karena barang-barang dagangan sudah lewat darat pakai truk. Juga taksi-taksi membawa penumpang sekarang orang pakai trapel. Seiring berkembangnya waktu, lalu lintas Sungai Barito ini sekarang sudah sepi. Memang ada taksi yang mudik ke Hulu Berito itu seperti taksi mesin motor masih ada, cuma penumpangnya tidak seperti dulu lagi. Dan yang sekarang jarang terlihat adalah taksi speedboat. Nah, biasanya dulu ke Moratewe itu siang, pagi, siang, sore 3 kali berangkat taksi speedboat. Sekarang sudah jarang terlihat lagi. Dan inilah lanting-lanting yang masih bertahan sampai sekarang. Ini kawan-kawan di daerah Benteng ya, Benteng Kompi Senapan C. Kalau zaman dulu tidak ada lanting yang renggang seperti ini, rapat, jadi kita sangat mudah melewati dari hulu sampai ke hilir lewat lanting. Sekarang sudah jarang-jarang ada yang putus-putus jalannya kawan-kawan. Dan dulu di lanting ini perekonomian sangat bagus sekali, karena di lanting ini dulu banyak toko-toko besar, penjual bahan-bahan sembako. Bahkan ada kapal yang bertambat dari Banjarmasin sana untuk berdagang di Sungai Barito ini. Semoga rumah lanting ini terus bertahan walaupun tergerus oleh zaman, karena anak cucu kita perlu juga melihat rumah lanting ini, bahwa nenek moyangnya dulu pernah tinggal di rumah lanting ini. Dan sangat disayangkan ya, Sungai Barito ini ikannya sudah jauh berkurang. Nah, kalau dulu kita menebar jala, melempar pancing, sangat mudah mendapatkan ikan. Kalau sekarang sangat sulit. Mungkin karena penangkapan sekarang ada yang memakai racun, juga ada yang pakai setrum.
kawan-kawan taksi mesin motor yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, taksi ini sekarang ada yang berangkat mudik ke Hulu Berito dan juga ada yang milir ke Muara Tewe. Dan inilah kawan-kawan dermaga Puruk Jahu, atau kalau orang dulu bilang pelabuhan Puruk Jahu. Kalau dulu di sini aktivitas sangat padat sekali. Nah, dan sekarang sudah kelihatan kan, sudah sepi. Tidak ada lagi bis air, speedboat, dan bahkan juga taksi mesin motor juga jarang sekarang bongkar muatan di sini. Nah, inilah taksi-taksi yang masih bertahan sampai sekarang. Dan ini kawan-kawan, masih ada tersisa penginapan terapung. Kalau dulu di sini orang yang menginap sangat banyak, kalau sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi. Bahkan ini karaoke dulu kawan-kawan. Nah, ini juga satu sebelahnya penginapan yang masih aktif sampai sekarang. Inilah kawan-kawan penginapan terapung yang masih aktif sampai sekarang, dan alhamdulillah masih ada beberapa orang yang menginap di lanting ini, di penginapan terapung ini. Oke kawan-kawan TMC, itulah sedikit cerita yang bisa kami bagi tentang lanting juga lalu lintas Sungai Berito. Ya, semoga lanting ini bisa kita lestarikan sampai nanti. Jumpa lagi di video TMC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.